Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada kesempatan ini masih berada di dalam seri keluarga yang teratur dan terjamin. Saya akan memberikan tips and tricks dalam episode Istri Sang Penolong. Yang pertama adalah istri berfungsi sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi kalau ada istri yang merasa berada di bawah suaminya, harus meningkatkan diri, harus mengupgrade supaya menjadi penolong yang sepadan. Sehingga suaminya bisa ditolong. Karena terkadang suami bisa melakukan segala sesuatu dengan akalnya, dengan otaknya, tetapi istri memiliki perasaan yang peka. Sehingga suami dan istri kalau bersatu ini menjadi luar biasa. Itu sebabnya mesti sepadan. Apa yang dilakukan oleh suami, istri harus mengetahui, ya, sehingga istri bisa tahu ini apa aja yang dilakukan oleh suami. Demikian juga suami harus mengetahui apa yang dilakukan oleh istri. Jadi ini menjadi pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman dan seimbang. Yang kedua, istri harus takut akan Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan merupakan puji-pujian. Jadi bagi yang lainnya ini akan seperti sedang menaikkan puji-pujian. Karena ada istri yang takut akan Tuhan. Ya, istrinya pun akan dipuji-puji. Karena istri yang takut akan Tuhan membuat seisi rumah itu menjadi merasakan suasana sorga seperti apa. Yang berikutnya, yang ketiga, istri adalah teman sekutu dan teman seperjanjian dari suami. Jadi kembali lagi, istri adalah teman sekutu, teman seperjanjian. Artinya istri harus bersama-sama dengan suami itu menyelesaikan tugas kerajaan. Ini teman sekutu, artinya tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Seringkali karena istri, seorang wanita biasanya pakai perasaan, jadi seringkali ada yang ditutupi, ada yang tidak mau dibicarakan. Tetapi ini waktunya perubahan terjadi. Istri harus bisa menceritakan kepada suami apa yang dirasakannya. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, istri harus menghormati hak-hak suaminya. Sama seperti suami menghormati hak-hak istrinya, istri pun harus menghormati hak-hak suaminya. Jadi masing-masing memiliki hak, sehingga ketika berjalan di dalam bahtera rumah tangga, masing-masing haknya itu tidak hilang, tetapi semakin makin baik dan semakin baik. Lalu yang kelima, istri tidak lagi memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi suami juga memiliki hak atas tubuh istri. Jadi istri kalau mau melakukan segala sesuatu untuk tubuhnya harus seizin suami juga. Kalau mau melakukan apa-apa terhadap tubuhnya harus sesuai dengan apa yang disepakati dengan suaminya. Jangan berjalan sendiri. Kalau setiap kali ada mau mengupgrade, ya, tubuhnya itu mau dipercantik, dan ini sepengetahuan suaminya, ini seizin suaminya, sama-sama setuju, pasti hasilnya jauh lebih baik lagi. Lalu yang keenam, istri harus menyerahkan diri kepada pimpinan suami seperti kepada Tuhan. Sama seperti jemaat ada dalam pimpinan Tuhan. Demikianlah istri harus berada di bawah pimpinan suami, sehingga suami bisa berfungsi dengan baik sebagai kepala, ya, istri yang menopang sehingga suami benar-benar berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, istri harus mematuhi suami dengan rela dalam segala hal. Terkadang ada masalah yang tidak bisa sama, ya, tidak bisa punya keputusan yang sama, tetapi istri harus mematuhi suami dengan rela,
kalau sudah disepakati dengan rela menyerahkan semuanya ke dalam tangan suami. Lalu poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah istri harus memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi di dalam rumah suasananya menjadi ada kedamaian, ada damai sejahtera yang berasal dari sorga turun atas bahtera rumah tangga suami dan istri. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander, dan hari ini kita masih ada di dalam seri kita Keluarga yang Teratur dan Terjamin, dalam episode yang berjudul Istri Sang Penolong. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria, dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita hari ini berjumpa kembali, masih di dalam seri Keluarga yang Teratur dan Terjamin. Ya. Tapi kali ini kita ada di dalam episode Istri Sang Penolong. Ya. Nah Bang Mul, sebenarnya hal seperti apa saja sih yang harus di-upgrade oleh istri agar menjadi sepadan? Dan apakah hal tersebut dalam hal meng-upgrade diri itu penting gitu, supaya tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia? Iya. Untuk meng-upgrade diri istri, apakah itu penting? Jelas penting. Karena kan ini kita bicara pasangan yang ideal ya. Iya. Pasangan yang ideal, yang sesuai dengan firman Tuhan. Suami pasti kapasitas rohnya lebih daripada istri. Pengenalan akan Tuhan, suami pasti lebih dalam dibandingkan istri. Itu yang seharusnya. Nah, untuk mengimbangi suami, istri harus mengupgrade dirinya. Iya. Jadi jangan mengharapkan suami mengupgrade dirinya saja, tetapi juga harus mengupgrade diri sendiri. Istri harus mengupgrade diri sendiri supaya apa? Supaya punya kapasitas roh yang sama. Iya. Supaya punya pengenalan akan Tuhan yang sama. Ya, karena ini penting. Misalnya kalau suami ini hamba Tuhan, biasa menyampaikan firman. Iya. Nah, kalau suami menyampaikan firman, kalau banyak jemaat yang suka, banyak jemaat yang lihat, oh ini oke gitu. Nanti pasti jemaat mau tahu kalau istrinya bagaimana ya gitu. Pasti mau juga istrinya bicara dong gitu. Nah, kalau sampai diminta begitu, terus istrinya tidak bisa, ini seperti jomplang. Jadi seperti kok istrinya biasa-biasa aja ya. Jadi seperti jomplang gitu, ya tidak balance. Lalu pengenalan akan Tuhannya harus mengupgrade diri, mengenal Tuhan itu seperti apa. Tuhan yang dikenal oleh suaminya ini seperti apa. Jangan kalau suami sudah bicara tentang Tuhan, istri seperti tidak tahu bahwa Tuhan bisa melakukan itu. Jadi harus mengupgrade dirinya di dalam kapasitas roh. Jadi, istri bukan hanya menunggu suami berdoa, tetapi istri juga doa sendiri. Doa dalam roh. Jadi kapasitas rohnya terbangun. Sehingga ketika suami memutuskan sesuatu, istri ini benar-benar menjadi penolong yang luar biasa. Iya. Karena penolong kita kan pertama ada Roh Kudus. Iya. Tetapi secara fisik ada istri kita. Jadi ini udah dua saksi. Ya. Begitu ada dua saksi, jadi sah. Iya. Kalau suami mau melakukan sesuatu. Tapi entah bagaimana, misalnya suami sedang sebenarnya tidak yakin. Misalnya dalam tender lah, proyek, bisnis. Ini sama lawannya, ini untungnya luar biasa, banyak gitu. Tetapi sebenarnya ragu-ragu, hanya karena nilainya luar biasa, wah ini kan bagus, untuk keluarga bagus. Jadi
oke, mau ditender gitu, mau disetujui, walaupun ragu-ragu. Padahal kemungkinan ragu-ragunya itu karena Roh Kudus yang beri lampu kuning. Ini bahaya gitu. Lalu istri kalau dia punya kapasitas roh yang semakin diperdalam, ya kapasitasnya semakin bertambah-tambah, maka istri bisa merasakan hal yang sama dengan yang Roh Kudus rasakan. Jadi istri akan berkata, coba deh dilihat lagi. Biasanya begitu. Istri nggak langsung, nggak boleh. Nggak begitu biasanya. Coba dilihat lagi, saya kurang sreg nih. Nah, untuk suami, kalau istri sudah berkata, saya kurang sreg nih, itu harus benar-benar diteliti lagi. Karena mungkin saya bisa pakai kalau persentase 90%. Ini tender ini, proyek ini bermasalah. Karena istri diberikan kepada kita oleh Tuhan supaya kita menjadi lengkap. Iya. Ya. Karena terkadang kita terlalu pakai otak, jadi lihat nilainya besar, oh ya ini boleh. Tapi istri kan pakai feeling. Iya. Nah, feelingnya, kalau istri yang di dalam Tuhan, yang kapasitas rohnya sudah makin meningkat, itu bukan perasaannya lagi, tapi perasaan rohnya. Nah, kalau perasaan roh, itu benar-benar kita harus mengikuti. Iya. Ya, jadi kalau istri sudah berkata begitu, harusnya suami udah ini lebih baik dilihat lagi. Ya. Iya. Bahkan kalau misalnya suami yang baik pasti nanya, jadi menurut kamu bagaimana? Kita lanjutkan apa enggak? Kalau saya sih bilang enggak deh gitu. Lebih baik ya, lebih baik walaupun kita tidak tahu ke depannya bagaimana, lebih baik jangan dilanjutkan. Walaupun nilainya besar, tetapi Tuhan akan memperhitungkan itu. Iya. Percayalah, suami yang menghormati istri, keputusan istri ada seperti itu, dan suami menghormati, Tuhan akan mengganti proyek yang nilainya mungkin miliaran, Tuhan bisa gantikan dengan proyek yang lebih besar lagi, bahkan jauh lebih besar lagi. Jadi selama kita berjalan di dalam koridor Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan menjamin bahwa berkat-Nya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya para istri, ayo upgrade dirimu. Upgrade kapasitas rohmu. Upgrade pengenalan, level pengenalan akan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Yang jadi masalah kan itu. Bagaimana caranya? Kalau upgrade kapasitas roh, ya kita sudah tahu, doa bahasa roh, doa meluap-luap dalam roh, terus doa dalam roh, nanti kapasitas rohnya naik. Ya, terima impresi dari Tuhan, deklarasikan, terima impresi, deklarasikan, bangun lagi, bangun manusia rohnya terus, nanti kapasitas rohnya itu akan bertambah-tambah. Tapi soal pengenalan akan Tuhan, ini kan dari firman. Harus ada yang memberitakan. Nah, suami kan akan menyampaikan. Ini saya katakan sekali lagi, ini yang idealnya. Suaminya lebih secara kerohanian lebih dewasa. Jadi suami akan bicara, istri bisa melihat pengenalan akan Tuhan dari suami seperti apa. Tetapi istri kan bisa mendengar juga dari bapa rohani dari suami, bisa dengar. Jadi level pengenalannya tambah lagi. Bahkan yang suami tadinya tidak tidak mengenal Tuhan di bagian A, istri bisa berkata, ini Tuhan begini-begini loh di bagian A itu. Jadi suami malah level pengenalan akan Tuhannya bertambah. Jadi sementara istri menambah level pengenalan akan Tuhannya, di-upgrade oleh dirinya sendiri, ya,
Yang upgrade memang Tuhan, tetapi maksudnya gini, dia yang melakukannya, Iya. dia yang cari firman dari Bapa rohaninya. Ya, dia dengar lagi sampai dia mendapat level pengenalan akan Tuhan yang baru. Nah, selain dia naik levelnya, suami juga jadi naik levelnya. Iya. Dan bisa bayangkan, suami naik levelnya dalam pengenalan akan Tuhan, akan ada penyingkapan yang baru. Ketika suami sampaikan, istri mendengarkan. Iya. Ada penyingkapan yang baru kan. Terus istri mendengarkan lagi dari Bapa rohani. Ya, dari Bapa rohani dengarkan lagi. Ini ada penyingkapan yang baru lagi. Istri beritahu kepada suami. Jadi meningkat lagi. Dua-duanya saling meningkat. Bisa bayangkan kalau level pengenalan akan Tuhannya makin meningkat. Hanya 2 orang saja itu bisa menjungkir balikan dunia. Iya. Oh, itu luar biasa. Iya, Ya. iya. Jadi para istri jangan ragu-ragu. Upgrade dirimu. Upgrade kapasitas rohmu. Upgrade level pengenalanmu akan Tuhan. Karena itu berguna bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk keluargamu di masa yang akan datang. Iya, Ya, amin. amin. Oke, Bang Mo. Nah, istri adalah penolong yang sepadan bagi suaminya. Nah. Tapi bukannya antara suami dan istri itu harus saling menolong. Terkadang kan label antara suami sebagai kepala nih, istri sebagai sang menolong. Nah, ini malah jadi saling menuntut gitu, Bang Mo. Apa nasihat atau arahan Bang Mo untuk kondisi yang seperti itu? Iya. Nah, kita harus tahu di dalam rumah tangga, kita itu tidak diminta oleh Tuhan untuk menuntut pasangan kita. Kita diminta untuk berfungsi. Iya. Jadi, kalau suami berfungsi mengasihi istri, istri berfungsinya tunduk kepada suami, menghormati suami. Iya. Ya, jadi kalau istri menghormati suami, tapi suaminya nggak sayang gitu, suaminya seperti nggak perhatian gitu. Apapun yang suami lakukan, istri fokus kepada fungsinya, yaitu menghormati suami, tunduk kepada suami. Iya. Ya, suaminya demikian juga, tidak boleh menuntut istri karena engkau istri, engkau harus tunduk sama aku. Nggak boleh. Tugasnya, fungsinya adalah mengasihi istri, Iya. bukan minta istri tunduk. Iya. Jadi kita sama-sama berfungsi, bukan menuntut. Ingat, tuntutan selalu berakhir kepada vonis. Iya. Makanya lebih baik kita menuntut. Iya. Ya, suami menuntut istrinya kalau istrinya salah, istri menuntut suaminya kalau suami salah. Nah, tuntunan akan berakhir pada finish, Iya. akan menyelesaikan tugas Tuhan. Iya. Jadi jangan saling menuntut, nanti jatuhnya vonis. Jadi main salah-salahan. Ingat, kalau sudah menuntut, artinya kita sedang, jangan kita. Kalau saudara sedang menuntut pasanganmu, artinya saudara sedang menunjukkan kepribadian yang berdosa. Iya. Karena Adam waktu menyalahkan Hawa, itu ketika dia jatuh dalam dosa. Dia menuntut, Iya. bukan dia yang salah, Hawa yang salah. Iya. Hawa harusnya ikut dia. Kenapa jadi Hawa yang memerintahkan Adam untuk makan dari pohon pengetahuan itu? Iya. Nah, kalau saling menuntut, nggak akan ada habisnya. Iya. Lalu ini bahtera rumah tangga ini mau sampai di mana? Iya. Iya. Ini akan terombang-ambing terus di tengah banjir. Iya. Kapan banjir akan berhenti? Banjir berhenti kalau ada campur tangan Tuhan. Iya. Dan Tuhan akan campur tangan kalau di situ ada kesepakatan antara suami dan istri, ada kesatuan di dalam suami dan istri. Takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan berpegang kepada firman-Nya, ada di situ Tuhan akan campur tangan. Iya. Tapi kalau masing-masing menuntut,
Suami belum mengasihi istri, dia menuntut istrinya tunduk. Pokoknya kamu harus tunduk sama aku. Istri belum tunduk kepada suami, menuntut, kamu harus sayang sama aku. Tidak bisa. Akhirnya, tidak ada yang melakukan firman. Dan kalau tidak melakukan firman, musuh masuk. Hati-hati. Musuh pasti masuk. Karena dia diberi celah sedikit aja masuk. Iya. Ingat, kita punya musuh yang tidak sopan. Jadi celahnya sedikit saja, dia langsung masuk. Dan dia tidak permisi dulu. Iya. Jadi jangan buat celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita, dalam bahtera hidup kita. Iya. Kita fokus pada fungsi masing-masing. Kalau saya mengasihi istri, saya nggak akan lihat dia tunduk apa nggak kepada saya. Dia hormat apa nggak kepada saya. Karena buat saya mengasihi istri bukan karena apa yang istri saya lakukan. Tetapi karena firman Tuhan yang berkata kepada saya harus mengasihi istri. Jadi saya mengasihi istri karena firman Tuhan mengatakan demikian dan saya harus melakukan. Iya. Tapi mengasihinya bukan, oh ya udah dah. Karena firman Tuhan udah saya mengasihi aja. Mengasihinya tapi nggak dumel. Itu namanya bukan mengasihi. Mengasihi dengan tulus, itulah yang namanya mengasihi. Iya. Mengasihi tanpa ketulusan bukan mengasihi. Iya. Jadi percuma bilang cinta kalau tidak dengan ketulusan. Iya. Artinya itu bukan cinta. Iya. Oke, Bang Mu. Nah, di antara suami dan istri kan gak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya. Nah, tapi terkadang ada beberapa hal yang mungkin tidak diungkapkan gitu untuk menjaga perasaan baik sang suami ataupun sang istri. Nah, apakah hal ini bisa dibenarkan, Bang Mu? Iya. Kembali lagi, kalau seperti ini harusnya minta hikmat Tuhan. Kapan kita harus bicara, kapan kita harus pending pembicaraannya. Iya. Seringkali begini, ini yang jadi masalah. Suami kan punya keluarga. Iya. Maksudnya waktu singlenya nih dia ada keluarga. Istri juga punya keluarga kan. Nah, seringkali misalnya saudara dari suami bicara gini. Ya, bicara sesuatu lah. Terus di endingnya berkata, tapi jangan ngomongin sama istri ya. Gitu. Nanti nggak enak. Gitu. Nah, itu seringkali terjadi. Terus akhirnya suami jadi bingung. Waduh. Soalnya biasanya kalau suami dibilang begitu sama saudaranya bilang, iya ini mah enggak. Udah, yang gampangnya aja. Jadi mau bicara udah janji, nggak dibicarakan. Kayaknya kok nggak bener gitu. Itu sebabnya kalau saya diperlakukan seperti itu, di ngomongin, lalu saudara saya endingnya berkata, nanti jangan kasih tahu istri ya. Saya cuma bilang, saya akan ketawa saja. Saya cuma bilang, saya dan istri jadi satu. Apa yang saya tahu, istri saya akan tahu. Iya. Jadi soal nanti dianya nggak mau cerita lagi, terserah. Karena tanggung jawab kita bukan kepada saudara. Dalam hal begitu, tanggung jawab kita kepada istri. Iya. Istri yang menemani kita sehari-hari sampai tugas kita selesai. Pokoknya sampai kita selesai di muka bumi ini. Iya. Saudara kita kan enggak. Iya. Sehari-hari kan kita enggak sama saudara, kecuali kita belum menikah. Iya. Masih satu rumah, ya sama-sama. Tapi enggak. Bukan berarti kita menyepelekan saudara, tidak. Ya, tetapi kita tidak akan menutup-nutupi kepada istri kita. Iya. Kalau sampai kita sampaikan dan istri saya nanti merasa tidak enak, ya istri kita tidak merasa tidak enak, lebih baik kita cari waktu yang tepat. Selalu cari waktu yang tepat. Timing itu menentukan. Iya. Ingat, Tuhan pun menciptakan segala sesuatu ada waktunya. Iya. Hari pertama itu kan waktu. Iya. Tuhan menciptakan apa? Hari kedua, hari ketiga.
Nah, Tuhan nggak menciptakan itu waktunya sembarangan. Hari pertama, dia lihat lebih baik ada manusia nih. Manusia nih. Begitu manusia diciptakan, nah mau ditaruh di mana? Masa mau ditaruh di sorga? Nggak bisa. Taruh di bumi kan. Iya. Tapi kalau bumi belum tercipta, wah udah biarin dah. Manusia melayang-layang dulu. Ngapain? Tuhan itu sistematis. Iya. Tahu waktu. Dan akhirnya Tuhan menciptakan waktu. Matahari, bulan, bintang itu kan penunjuk waktu. Iya. Tuhan menciptakan waktu. Kita sebagai orang benarnya, dibilang orang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Iya. Karena pengorbanan Yesus. Jadi kita disebut orang benar. Kalau kita orang benar, Tuhan saja sudah menciptakan waktu. Kenapa kita tidak memakai waktu yang tepat untuk melakukan hal yang tepat? Iya. Jangan sampai kita melakukan yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Iya, iya. Artinya kita apa bilangnya? Kita kayak udah jatuh ketimpa tangga pula itu. Ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan, ingat timing. Iya. Ya. Istri, kalau suami ulang tahun. Saya suka dengan ulang tahun karena kalau ulang tahun kita bisa banyak kreasinya. Ya. Iya, iya. Istri kalau suami ulang tahun, ucapkan ulang tahun pada tanggalnya. Iya. Kalau tanggalnya 20, jangan ucapkan pada tanggal 23. Iya, Atau enggak, iya. saya mau majuin. Saya mau majuin. Tanggal 19. Selisih sehari kan? Iya, iya. Kalau suaminya pendiam, begitu tanggal 19 sudah diucapkan, suaminya diam, dia tinggal bertanya dalam hati, siapa ya yang ulang tahunnya yang diucapkan tanggal 19? Kan saya 20, begitu. Jadi timing menentukan. Tuhan selalu menentukan waktu-waktunya. Kita Iya. harus tahu kapan waktu kita bicara, kapan waktu kita diam, kapan kita harus bertindak, kapan kita harus tidak bertindak, kapan kita membiarkan istri atau suami bekerja sendirian, kapan kita harus menolong suami. Iya. Jadi semuanya itu harus tahu. Nah, semuanya itu bisa dilakukan kalau kita ikuti tuntunan Roh. Iya. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan Roh, minta pimpinan Roh. Artinya apa? Harus hidup dalam Roh juga. Iya. Suami hidup dalam Roh, istri juga harus hidup dalam Roh. Iya. Dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh. Iya. Sehingga suami dan istri akan berjalan beriringan bersama-sama, saling menopang satu sama lainnya sampai tugas Tuhan yang diberikan kepada suami dan istri selesai di muka bumi ini. Iya. Ya. Amin. Oke, Bang Mul. Nah, Bang Mul boleh menjelaskan lagi nggak maksud dari istri tidak lagi memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi juga suaminya itu memiliki hak atas tubuh istrinya. Iya. Bukannya dalam hal mempercantik tubuh itu kan sah-sah aja ya, kan tubuh istri seperti itu. Iya. Iya. Memang sah-sah aja, tetapi harus sepakat. Karena firman Tuhan berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri lagi. Demikian juga suami. Suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri lagi. Iya. Tetapi istri dan suami, pasangan masing-masing menguasai juga. Jadi yang berkuasa atas tubuh saya, bukan saya sendiri. Iya. Tapi istri saya juga menguasai tubuh saya. Iya. Memiliki tubuh saya juga. Istri saya tubuhnya bukan punya dia sendiri lagi, tetapi saya juga memiliki. Iya. Jadi itu sama ya, di mata Tuhan sama. Artinya apa? Ya kalau kita mau melakukan sesuatu, contohnya saja, misalnya operasi plastik, ya. Kan kalau wanita, kalau perutnya agak maju dikit, udah kurang betah. Ya, maunya kan langsing. Beda kalau cowok, suami, perutnya gendut, seperti tanda kemakmuran. Jadi tidak terlalu masalah begitu. Tapi kalau wanita kan kayaknya agak masalah. Mau sedot lemak lah. Nah, itu mesti seizin suami. Jangan main sedot-sedot aja. Karena
mungkin ada yang istri belum tahu, tetapi suami tahu. Jadi lebih baik dibicarakan sampai ada kesepakatan baru dilakukan. Iya. Ya. Lalu istri tidak menguasai tubuhnya, tidak memiliki tubuhnya sendiri lagi, tetapi bersama-sama dengan suami. Suami juga begitu, ya kan? Ini dimaksudkan juga, artinya kita tidak boleh selingkuh. Tidak ada kamus di dalam orang-orang benar selingkuh. Iya. Berpikir untuk pindah ke pasangan yang lain. Iya. Berpikir bahwa ternyata ini bukan jodoh yang dikirim oleh Tuhan. Kalau sudah menikah, jodoh atau tidak jodoh tetap harus berjodoh. Iya. Jadi tidak boleh dengan alasan apapun juga mencari pasangan yang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena tubuhmu itu bukan milikmu sendiri. Tetapi sekarang sudah milik pasanganmu juga. Iya. Jadi sudah bersama-sama. Itu sebabnya. Kalau saya sebagai pemimpin, kalau ada orang yang mau konseling kepada saya, kalau itu wanita, saya akan minta istri saya menentukan waktunya. Kapan yang istri saya bisa, sehingga kalau jemaat ini atau orang lain datang, ya pokoknya orang lain datang, yang wanita, dia datang sendiri, saya akan ada bersama-sama dengan istri saya. Iya. Saya tidak akan coba untuk saya handle sendiri, karena konselingnya kan sama saya. Istri saya nanti nggak tahu, ya malah ngegrecokin. Saya tidak akan berpikir seperti itu. Walaupun mungkin dia mau bicaranya hanya beberapa menit saja. Iya. Saya akan minta istri saya menemani saya. Dan ini keuntungannya. Karena seringkali khususnya para suami, kalau konseling orang dan ini wanita berpikirnya kan ini konseling, lagian ini kan jemaat. Tidak bisa. Keuntungan kalau kita bawa istri kita, apa yang kita tidak pikirkan, istri kita bisa mikir. Iya. Iya. Jadi jangan dibuat istri jadi beban. Tidak, istri itu penolong. Iya. Kalau kita tahu konsep ini, maka istri akan berfungsi sama seperti yang kita pikirkan. Iya. Sama seperti yang sudah kita pegang. Jadi kalau bicara kepada lawan jenis, saya selalu minta istri saya temanin saya. Pernah satu ketika di satu pertemuan lah ya, pertemuan ini bertemu dengan teman lama, teman zaman SMA. Iya. Zaman SMA kan belum menikah, Iya. ya. Jadi, udah lama nih nggak ketemu. Waduh, kapan lagi nih berjumpa dengan Mulyono? Minta foto dong, berdua. Ya, dia langsung minta kasih HP ke temannya, dia langsung ke saya mau foto. Saya bilang, sebentar, saya panggil istri saya, ayo kita foto bertiga. Jadi foto berdua pun tidak boleh kalau lawan jenis. Iya, Karena iya. apa? Pertama, istri saya harus jaga perasaannya. Iya, iya. Karena itu hak dia untuk dikasihi saya. Iya. Jadi saya menjaga istri saya percaya sama saya dan saya tidak membuang kepercayaannya. Iya, Jadi iya. untuk foto berdua saja, saya minta istri saya temanai. Padahal cuma foto berdua aja, tapi harus Iya. sampai seperti itu ya Bang Mo. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kalau kita tidak waspada, musuh bisa memanfaatkan itu. Iya. Kalau iya. kita sudah berdampak demikian luar biasa, nanti foto yang berdua ini, kitanya nanti kita sudah lupa, lalu tiba-tiba muncul di medsos. Ini Mulyono berdua dengan wanita lain, padahal cuma foto begitu aja. Iya, iya. Jadi hati-hati, kita harus waspada dengan segala keadaan. Iya. Jadi kita harus tahu, kalau kita tahu prinsip firman, kita nggak akan masalah. Iya. Termasuk kalau misalnya ada artis yang kita sukai,
kita jadi fans. Makanya belajarlah jadi fans dari pasangan masing-masing. Jangan melebihi rasa untuk menjadi fansnya kepada yang lain. Ada artis. Kalau kita suami, jangan foto berdua dengan artis yang wanita. Kalau istri, tidak boleh foto berdua dengan artis yang pria. Sama. Karena di mata Tuhan sama. Oh ya tidak boleh. Tapi ini kan artis, public figure. Iya, tapi masalahnya kita ini public figure juga. Kita di dalam Tuhan, kita public figure. Dan kita public figure-nya bukan di dunia ini aja, tapi juga di alam roh. Kita public figure. Jadi jangan buka celah sehingga musuh bisa melesatkan anak panahnya kepada kita. Jangan. Jadi kalau mau foto, ayo kita sama-sama. Jadi lebih baik foto mendingan rame-rame. Ya, jangan berduaan. Berame-rame juga lebih seru gitu ya. Lebih seru, mungkin lebih seru. Jadi jangan buka celah karena kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita ini sudah disucikan. Jadi kita ini suci, disucikan. Ya. Bahkan kalau kita terima telepon dari wanita, jauh lebih baik kalau kita terima istri kita ada di sisi kita. Jadi tidak akan ada masalah apapun juga. Jadi harus seperti itu karena tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya lagi. Ya, kalau mau menikah harus bisa menjalani semua konsekuensinya, semua prinsip-prinsip yang ada. Jadi seperti itu. Bang Mo. Nah, terakhir nih Bang Mo, apabila istri merasa keputusan suami tidak tepat, kurang bijaksana, atau bahkan bertentangan dengan kebenaran, apakah istri tetap harus mematuhi suami dengan rela dalam segala hal? Bagaimana cara istri menolong suami agar tidak jatuh kepada hal yang salah? Iya, yang pertama, saya berpesan kepada saudara-saudara yang belum punya pasangan. Pastikan engkau memiliki pasangan yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada firman, dan benar-benar mau hidup di dalam firman dan hidup di dalam roh. Sehingga nggak ada masalah-masalah seperti yang ditanyakan tadi. Bagaimana mungkin suami bisa ambil keputusan bertentangan dengan kebenaran? Hanya suami yang di dalamnya tidak ada benih firman bisa bertentangan dengan kebenaran. Harusnya suami itu yang mengayomi istri, ya, membantu mengupgrade istri supaya kapasitas roh, level pengenalan akan Tuhannya bertambah-tambah. Nah, kalau ini sampai terjadi karena sudah terlanjur, ingat, kalau sudah menikah jangan berpikir ini bukan jodoh dari Tuhan, tidak bisa. Itu sudah jodohmu. Mau dari Tuhan, mau tidak, pokoknya itu sudah jodohmu dan harus dijalankan. Sekarang waktunya perbaiki saja. Jadi kalau ada suami yang tidak berfungsi, buat keputusan tidak tepat, lihat yang tepatnya seperti apa. Kalau istri tahu keputusan suami tidak tepat, perbaiki. Ingat, istri itu adalah penolong. Jadi, kalau istri bersuara, banyak suami yang tidak takut akan Tuhan, takut juga kepada istri. Tidak takut kepada Tuhan, tapi takut kepada istri. Karena apa? Karena seringkali kalau istri bicara, terjadi. Jadi, pakai posisimu sebagai penolong. Berfungsilah sebagai penolong. Ya, berfungsi sebagai penolong, jadi tolong. Kalau ini kurang tepat, kalau suaminya mungkin hilaf, jadi ambil keputusan tidak sesuai dengan kebenaran, beritahu yang benarnya apa. Ya, kalau perlu beritahu, ini Bapak rohani kita bicara seperti ini loh, atau tunjukkan ayat firman yang menunjukkan bahwa yang sebenarnya ini harusnya begini. Gitu. Jadi kalau memang ada yang tidak benar, lakukan pembenaran dulu. Ya,
Yang sebenarnya itu bagaimana. Tetapi bukan berarti kalau seperti itu istri langsung tidak menghormati suaminya. Karena biasanya kalau seperti itu, istri langsung tidak respect kepada suami. Ini yang membuat masalah di dalam keluarga tidak selesai-selesai. Harus tetap menghormati suami. Bukan karena suami layak dihormati, tetapi karena ini perintah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Istri harus menghormati suami. Apapun keberadaan suami, siapapun suaminya, harus dihormati oleh istri. Jadi buat istri, pokoknya berfungsi menghormati suami. Tapi suaminya salah. Iya, engkau katakan kepada suami apa yang benar, tetapi tetap dengan menghormati. Bukan dengan kurang ajar. Gitu. Bukan jadi sewenang-wenang. Langsung istri merasa, sudah kamu tidak berfungsi, ya udah saya saja. Lalu kalau begitu nanti bagaimana? Ya, istri langsung mengambil alih suami. Suami nggak mau diambil alih, rebut-rebutan, wah repot. Ya, istri tetap kalau mau benar-benar berfungsi, berfungsilah jadi penolong. Jadi tolong suamimu untuk dia kembali ke jalan yang benar. Doakan. Jadi bukan hanya tolong, tapi doakan juga. Dan jangan hanya doakan, tapi tolong juga. Jadi harus ada dua-duanya. Doakan juga, ada aksi nyatanya juga. Ya, bantu suami. Karena suami itu mesti diposisikan di tempat yang seharusnya. Kalau dia menjadi kepala, harus menjadi kepala supaya dia berfungsi menjadi kepala. Ya, dia berfungsi menjadi kepala, maka firman Tuhan akan ditegakkan, janji Tuhan akan digenapi dalam keluarga itu. Amin. Ya. Oke, Bang Mo. Pertanyaan tadi menutup episode kita yang kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, para istri bisa berfungsi menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Dan biar sejak saat ini, di dalam kehidupan saudara, saudara tidak lagi saling menuntut. Karena tuntutan selalu berakhir kepada vonis. Biar sejak saat ini saudara saling menuntun hingga saudara mencapai garis finish. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan, kesaksian, respons hubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa langsung menghubungi hotline chat tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.